sempurna telah ku terima darimu. Kita akan tetap ada di tentang pengajaran Roh Kudus ya. Jadi memang kita ambil dari kitab Samuel, walaupun kita agak lompat-lompat untuk menekankan tentang fungsi Roh Kudus bagi kita ya. Dan mungkin saya diingatkan Tuhan ya, ada satu hal. Saya mendengar satu ya boleh dibilang pengajaran lah ya. Tapi itu ada bagusnya, ada sesuatu yang mungkin saudara bisa tangkap juga dari pengajaran ini. Dimana kan di dalam kitab Ulangan pasal ke-18, kalau kita baca ayat 18 ya, ini agak menyimpang sedikit tapi saya rasa ada bagusnya saudara tahu. Ulangan 18 ayat 18. Aku, ini kata Moshe ya, aku akan membangkitkan seorang nabi bagi mereka dari antara saudara-saudara mereka seperti engkau. Aku akan menaruh firmanku dalam mulutnya dan dia akan mengatakan kepada mereka semua yang akan aku perintahkan kepadanya. Ya, ada hal yang menarik di sini. Jadi orang ini menyelidiki agak lebih detail. Ya, jadi dari antara saudara-saudara, dari pengajaran itu dia selidiki ya. Dari kata-kata Ibraninya dia cari akar katanya semua. Itu bukan saudara-saudara sembarangan ya. Artinya yang dimaksud saudara-saudara di sini adalah saudara sekandung, sebapak seibu, ya. Nah, saya lihat memang ada bagus ya. Ini juga untuk menolak pengajaran-pengajaran di luar sana. Mereka kan ada kepercayaan lain menyatakan bahwa ini yang dia maksud adalah nabi mereka, ya. Tetapi ternyata setelah diselidiki yang dikatakan saudara di sini adalah saudara sekandung, ya, sekandung. Siapa Musa ini kan dari keturunan Lewi, ya. Yeshua dari keturunan siapa? Yehuda, ya. Nah sekarang kita tinggal lihat siapa, karena kan dikatakan menurut pengajaran itu bahwa dia saudara sekandung, ya. Jadi harusnya sebapak seibu, ya. Satu bapak satu ibu, sekandung ya. Satu bapak satu ibu. Nah kita lihat memang itu benar ya. Dalam kitab Kejadian pasal 29 kita baca mulai ayat 31 lah sampai 38 ya, 35. Yahweh melihat bahwa Lea adalah yang dibenci. Nah, ini perhatikan ya, orang yang dibenci sama manusia malah itu dikasihi Tuhan. Dia membuka kandungannya tetapi Rahel mandul. Ya. Lea mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki dan menyebut namanya Ruben. Ini anak pertama. Ya. Karena ia berkata, sesungguhnya Yahweh telah melihat kesengsaraanku, maka sekarang suamiku akan mencintai aku. Kemudian dia mengandung lagi lalu melahirkan seorang laki-laki. Dia berkata, karena Yahweh telah mendengar bahwa akulah yang dibenci, maka dia juga memberikan kepadaku anak ini, dan dia menyebut namanya Simeon. Ya, kedua. Dia mengandung lagi lalu melahirkan seorang laki-laki, dan dia berkata, sekarang adalah waktunya suamiku akan menyatu denganku, karena aku telah melahirkan baginya 3 anak laki-laki. Itulah sebabnya dia menyebut namanya Lewi. Dari keturunan Lewi inilah Musa lahir kan tadi kan, dari satu Tawari. Kemudian kita lihat lagi. Dan dia mengandung lagi melahirkan seorang laki-laki, dan kali ini dia berkata, aku memuji Yahweh. Itulah sebabnya dia menyebut namanya Yehuda. Jadi Lewi dan Yehuda itu satu bapak satu ibu, satu bapak satu ibu. Saya tangkap ya. Jadi dari Ulangan 18 tadi, ya kalau ada orang yang menyatakan itu nabi saya, enggak. Karena disebut itu saudara, ya. Jadi secara
garis keturunan, memang Lewi sama Yehuda itu saudara sekandung, satu bapak satu ibu. Jadi yang disebut saudara itu sebenarnya satu bapak satu ibu, ya. Dan juga kalau ada orang lain ya Tuhannya aja beda kok, ya. Kan ada orang seberang sana bilang, oh ini dari maksudnya nabi kami, Tuhannya aja beda, kok ngaku-ngaku. Ya, jadi ya ini hanya buat pengetahuan aja supaya kita tahu, ya. Karena ajaran-ajaran seperti itu juga kita harus bisa menyatakan yang dimaksud bukan itu. Ya memang terjemahan kita di sini kan agak terbatas ya. Walaupun di dalam terjemahan Ibraninya, bahasa Ibraninya pun ya mungkin mirip-mirip ini ya. Tapi kalau setelah diselidiki lebih dalam lagi, arti sesungguhnya yang dikatakan saudara itu adalah sekandung, satu bapak, satu ibu. Dan kalau ditarik ke atas, ternyata Lewi itu adalah kakak dari Yehuda, anak daripada Yakub dan Lea, ya, satu bapak, satu ibu. Ini hanya buat pengetahuan aja ya. Nah, kemudian kita lanjutkan pengajaran kita dari kitab Samuel, 1 Samuel ini, ya. Kita minggu lalu sudah masuk ke dalam kitab Samuel 19, dan kita terus melanjutkan dalam 19, 20 dan seterusnya. Dan kita melihat di sini ya, proses pembentukan Tuhan. Ya. Di sini kita saudara harus melihat bagaimana roh Bapa Yahweh bekerja. Ya. Jadi kalau kita lihat dari apa yang tadi saya sebutkan, ya. Setan ini kan mengerti. Ya. Mengerti bahwa dari keturunan Yehuda ya akan lahir sang juru selamat, ya, karena Yehuda ini akan jadi pemimpin, ya, karena dari keturunan Yehuda inilah akan lahir sang juru selamat. Karena itu dia berusaha untuk cut, dia potong, ya. Kalau kita kembali dari pengajaran tadi, ya, bagaimana persamaan antara Musa dengan Yeshua. Kalau dibilang saudara sekandung dari bacaan kita tadi dari kitab Kejadian, memang mereka sama-sama dari keturunan anak-anak daripada Yakub dan Lea. Ya. Nah, kemudian kita melihat ya Musa ketika mau lahir, ya, dia mau dibunuh, ya, artinya dengan aturan-aturan Mesir. Tapi di sini kita melihat Tuhan juga memakai orang Mesir untuk mempersiapkan Musa, ya kan, untuk kelak menjadi pemimpin bangsa Israel. Nah, kalau saya baca memang seringkali Mesir ini dipakai Tuhan, ya. Baik zaman Abraham juga Mesir kan dipakai Tuhan. Nah, kita melihat juga ketika Yeshua lahir, dia mau dibunuh sama Herodes. Dia lari ke Mesir. Ya kan, sama-sama. Ya, sama-sama lari ke Mesir. Nah, kadang-kadang banyak orang yang suka lupa juga, ya. Ketika mereka orang-orang Majus mempersembahkan apa? Mur, kemenyan dan emas. Ya. Mereka ini orang miskin kan? Kenapa saya bilang miskin? Atau dapat dikategorikan miskin? Karena ketika mereka datang ke bait suci untuk mempersembahkan korban, yang dipersembahkan adalah burung tekukur. Betul? Betul nggak? Nah, itu ukurannya. Ya, kalau lebih miskin lagi ya hanya tepung. Jadi kalau agak kaya itu lembu, kambing domba, burung tekukur, tepung. Ya, nanti saudara baca kalau saya nggak salah di Imamat atau Bilangan pasal 5 itu Imamat kalau nggak salah ya. Di sana memang tertulis ya. Ada standar-standar, kalau orang ukurannya begini maka dia harus mempersembahkan ini. Kalau dia ini dia harus mempersembahkan ini. Jadi itu aturan-aturan yang berasal dari Bapa Yahweh. Sehingga kita juga langsung bisa melihat bahwa si Yusuf ini atau Maria
ya, dia apa yang dia nanti saudara baca dalam kitab Imamat ini bisa kelihatan. Ya, waktu sedikit sih, kita jam 12 ya. Nah, sini kita melihat Tuhan punya cara, kan Tuhan tahu ini si Maria sama si Yosef boleh dikategorikan orang miskin. Karena itu Tuhan gerakkan orang Majus mempersembahkan apa? Emas. Emas ini modal buat mereka. Ketika mereka sampai di Mesir kan mereka ada sesuatu untuk kehidupan. Selama bukan sehari 2 hari, mungkin selama setahun 2 tahun, bahkan lebih. Nah, kita nggak tahu, cuman ya itulah cara Tuhan, itulah bagaimana kalau kita kembali ke suratan Petrus, Bapa Yahweh sudah tahu, ya, bagaimana menyelamatkan orang pilihannya. Nah, kita harus mengimani itu, ya. Apapun yang saudara dan saya hadapi, percayalah, dia sudah buka jalan. Hanya kadang-kadang kita sendiri seringkali yang menjadi penghalang jalan itu. Karena mata kita kadang-kadang yang dilihat bukan Tuhannya, yang dilihat masalahnya. Ya. Nah, di sini kita belajar, ya, merendahkan diri di bawah kaki Tuhan. Apapun saudara dan saya hadapi dalam kehidupan ini, rendahkan diri. Nah, kita tidak punya kemampuan kalau dengan kekuatan kita sendiri. Tetapi kalau Bapa Yahweh beserta kita, seringkali lagu-lagu yang kita nyanyikan, siapa lawan kita kalau Dia yang menyertai? Jadi pun apapun permasalahan, kita namanya manusia hidup, ada masalah, ya. Selama kita masih hidup, sebelum nanti kalau udah sempurna ya nggak ada masalah, ya. Tapi selama kita, waktu Adam dan Hawa belum jatuh dalam dosa kan nggak ada masalah. Tapi setelah jatuh dalam dosa, setan ini kan merasakan dia, manusia itu jadi miliknya. Karena itu setan berusaha untuk menjatuhkan manusia atau menjauhkan manusia dari Tuhan dengan segala macam permasalahan yang diizinkan Tuhan terjadi. Nah, disinilah kita harus menggantungkan diri kepada Tuhan. Jangan besarkan masalah. Kita tahu masalah itu besar, tapi percayalah bahwa Dia yang ada di dalam kita. 1 Yohanes kan pasal 4 ayat 4, percayalah bahwa Dia yang ada di dalam kita, Roh Kudus yang ada di dalam kita lebih besar. Nah, seringkali kan seperti apa yang diingatkan dalam 2 Korintus kan, percaya nggak kalau Dia itu ada di dalam kita, itu yang seringkali kan. Jadi kalau kita lihat masalahnya yang dilihat. Masalah itu selama orang masih hidup di tengah dunia ini dan belum mencapai kemuliaan, masih ada masalah. Tapi kalau kita menghadapi masalah, nomor 1 kan Tuhan. Ya, taruh di depan kita Tuhan, baru masalah. Tapi kalau kau balik, masalah dulu baru Tuhan, ya repot. Tapi kan ini proses yang Tuhan sedang kerjakan bagi saudara dan saya. Nah, kalau sudah kita pelajari dari kitab Kejadian sampai kitab Wahyu, ya, bagaimana orang-orang kudus itu tidak lepas dari masalah. Tetapi kita melihat bagaimana Roh Bapa Yahweh bekerja atas mereka, dan mereka percaya. Mereka percaya. Karena percaya, karena iman, Tuhan tolong. Bedanya manusia dunia dengan manusia yang percaya kepada Bapa Yahweh adalah, ya, Tuhan mengendaki orang yang percaya kepada Bapa Yahweh percaya, mujizat terjadi. Kalau orang dunia kebalikannya, mujizat terjadi, percaya. Ya kan? Banyak kan orang-orang di luar sana kan lihat dulu kejadian, wah terjadi mujizat, baru percaya Tuhan. Tapi Tuhan yang mana nggak tahu. Ya, nah, dari kesaksian kayak kesaksian tadi aja kan. Nah, itu Tuhan, itu Bapa Yahweh. Ya, yang disaksikan tadi kan pernah ibadah di sini. Ya, pernah ibadah di sini, cuman ya mungkin belum. Ya kadang-kadang orang ada masalah baru
lebih percaya Tuhan sih. Ya. Nah, saya percaya nanti ketika masa pengangkatan kita semua diraibkan, ya, mungkin kita lagi ibadah tiba-tiba, orang di luar, loh ini kok kosong. Ya, nggak masalah. Ya, orang naik pesawat tiba-tiba pilotnya hilang loh. Ya saudara bayangin kalau pilotnya hilang gimana tuh? Kalau naik bus supirnya nggak ada, hancur kan? Betapa kacaunya ketika itu. Tapi saudara dan saya kan lihat, wah, untung saya tidak di sana. Ya. Nah ini kan waktunya nggak lama loh, kurang dari 1 jamnya Tuhan. Kalau berdasarkan tafsiran kita ya. Tapi saya nggak percaya, saya nggak tahu apa saudara percaya apa, kan saya hanya berdasarkan firman Tuhan. Generasi ini, kita lihat lagi lah. Ya, karena ini roh Bapak Yahweh yang buka buat kita. Tapi kita percaya apa enggak, kan hanya itu aja. Kalau kita percaya ya kita mempersiapkan diri, ya. Matius pasal 24 ini kita lihat ya. Ayat ke berapa itu? Ayat ke-34 ya. Saya nggak tahu berapa kali ini diingatkan terus ya, supaya karena kita ada dalam generasi ini. Sesungguhnya aku berkata kepadamu, generasi ini Tuhan yang ngomong loh. Yesua sendiri yang ngomong, generasi ini sekali-kali tidak akan berlalu sampai semuanya terjadi. Artinya generasi ini yang dia maksud itu akan lihat. Bukan Israel ya Pak ya? Apanya? Yang dimaksud dengan generasi ini itu bukan bangsa Israel ya? Bangsa Israel. Bangsa Israel. Bangsa Israel, karena begini kan dia bilang generasi. Nah kita tinggal ngitung generasi. Satu-satunya yang menyebut generasi hanya dalam kitab Kejadian. Kitab Kejadian dari tadi sempat disebut dari Kejadian pasal berapa 15 itu kan, 400 tahun engkau diperbudak. Ingat 400 tahun kita diperbudak oleh dosa. Ya, artinya kita diperbudak oleh dosa. Generasi keempat, generasi yang sudah Tuhan tetapkan akan kembali ke tanah perjanjian. Nah, kita kan hanya itu yang bilang generasi. Kalau yang tadi kan Musa 40 tahun itu cuman nggak ada sebut generasi. Hanya generasi cuman itu. Sama dengan perhitungan. Saudara saya nggak tahu saudara pernah ngitung apa enggak. Tapi saya pernah ngitung ya. Antara zaman siapa? Nah, saya pakai ini nih. Ya kalau ada komputer lebih bagus, lebih tepat ya. Ini kan pakai apa namanya blok-blok gini. Ya. Dari sini saya langsung lihat, ini saya batasin kan. Ini 2000 tahun nih sampai garis merah ini. Ternyata dari Adam sampai ke Avram itu 2000 tahun dan 20 generasi. 2000 tahun dibagi 20 generasi berarti satu generasi 100 tahun. Ya, nah, ini kan tersembunyi ini. Artinya nggak ada, kalau saudara nggak bikin gini, saudara nggak tahu bahwa 2000 tahun itu pas zaman Abraham. Dan dari Adam sampai Abraham, kalau saudara nggak bikin begini, nggak akan tahu. Kalau cuma baca-baca gitu, nggak akan menghitung bahwa Adam sampai Abraham itu 20 generasi. Nah, saya nggak tahu, Tuhan gerakan saya bikin ini. Sebelum dibuka rahasia ini ya, saya bikin. Kemudian setelah dibuka generasi ini, saya lihat ini, oh iya benar nih. 20 generasi 2000 tahun. Jadi satu generasi itu 100 tahun. Kalau yang tertulis dari kitab Kejadian 15, 400 tahun, 4 generasi. Tetapi ada tertulis waktunya diperpendek. Ya. Nah, waktu yang diperpendek ini yang kita belum tahu. Ya. Saya tidak katakan kita nggak tahu, tapi kita belum tahu. Ya. Di dalam ayat ke-22 kita lihat ya.
ya ayat 22. Sekiranya hari-hari itu tidak diperpendek, ya, maka semua manusia nggak ada yang selamat, ya. Tetapi karena mereka yang terpilih, karena saudara dan saya yang terpilih, kalau setia, hari-hari itu diperpendek. Nah, cuman kita sekarang belum tahu yang namanya diperpendek itu berapa tahun. Tetapi saya secara pribadi berdasarkan ayat-ayat firman Tuhan, kalau orang pilihan, Tuhan kasih tahu kapan dia akan pergi. Tuhan akan kasih tahu. Kayak si Yakub kan, dia mau mati, dia udah tahu aku sudah tidak lama lagi. Yakub, si siapa Musa, Tuhan cepat naik ke atas, kau mati di sana. Udah tahu dia. Ya, saya pernah kesaksian bapak saya sendiri kan. Bapak saya sendiri kan harus ya, waktu itu umurnya berapa? 70-an lah. 76 atau 78. Tahun 87, 88, saya lupa persisnya. Ya. Ini kesaksian kan ada yang belum pernah dengar ya. Tapi ini kesaksian nyata. Tahun 70-an, dia sama saudara-saudara saya yang lain, kakak saya, jalan-jalan lah. Naik mobil. Keliling Jawa lah istirahat. Dia istirahat di daerah Cirebon. Ya, dulu kan belum ada jalan tol. Dari sini ke Cirebon itu bisa 4-5 jam. Kalau sekarang kan cuma berapa? 1 jam, 2 jam kali ya. Ada jalan tol dulu 4-5 jam itu. Istirahatlah di sana. Nah, waktu istirahat ya, di hotel kan tidur. Kakak saya ini si Pak David. Dilihat bapaknya papi saya. Itu nggak tidur semalaman. Muter aja di halaman hotel. Semalaman itu. Kakak saya kan tidur bangun, masih jalan aja. Nah, pagi-paginya dia tanya, "Pi, kok semalam nggak tidur, kenapa?" Dia kan pengen tahu kan, kenapa nggak tidur. Bapak saya bilang, "Papi harusnya mati semalam." Itu kesaksian dia. Papi harusnya mati semalam. Tapi papi berdoa terus. Tuhan bilang, nanti umurmu saya perpanjang 15 tahun. Setelah orang tua saya meninggal sehari 2 hari, saya ingatkan kakak saya kan. Fit, ingat nggak? Dia sendiri udah lupa. Fit, ingat nggak papi pernah ngomong tahun 70-an bahwa dia dikasih tambah umur 15 tahun. Dia kaget, oh iya ya. Iya. Jadi itulah saya melihat dari sana ya menjadi suatu kesaksian saya juga ya. Orang ini menurut saya luar biasa. Luar biasa. Dia dulu kan dia kan termasuk kepala tambang dulu di di Tanjung Enim sana, Ombilin segala macam itu. Dia kepala tambang batubara. Dia juga ketua Parkindo, Partai Kristen Indonesia. Waktu itu Partai Komunis, wah luar biasa. Nah, mereka bikin pertemuan di lapangan, semua harus hadir. Ya bapak saya kan termasuk orang yang istilahnya dihormati, ditaruh di panggung kan, sama beberapa pejabat. Nah, di situ ketua partai PKI ini, pokoknya siapa yang mensupport PKI harus berdiri. Semua berdiri, hanya bapak saya duduk. Dia nggak peduli, dia duduk aja. Saya bilang luar biasa orang. Belum tentu kita seperti itu loh. Semua berdiri, dia duduk, diam aja. Artinya dia tidak mensupport. Ya, di situ saya lihat bagaimana Roh Bapa Yahweh bekerja luar biasa tanpa dia sadari. Nah, dia kan kalau saudara pernah ke daerah Menteng itu, dia
Jam 12 bentar, ini kesaksian soalnya. Di Menteng itu ada gereja GPIB ya, Taman Surapati. Nah, dia pernah jadi ketua pengurus harian di sana. Di sana kan aturannya ketat sekali. Ada orang dulu zamannya siapa Beruri segala macam mau naik altar, mau bikin show, dia usir. Ini bukan tempat show, keluar. Orang lain padahal oke-oke aja, bagi dia nggak bisa. Ini tempat kudus, tidak boleh sembarangan, keluar. Nah, di sini kita melihat kalau bukan roh Bapak Yahweh nggak bisa. Ya seperti yang mungkin pernah disaksikan oleh istri saya beberapa waktu yang lalu, karena dia lihat Pak Simon kan. Nah, dia memang yang melayani. Istri saya kan, kalau kita datang kita layani. Nah, itulah cara Tuhan. Ya, dia luar biasa kalau masalah firman, dia hafal dari Kejadian sampai Wahyu, dia hafal luar kepala. Tapi ya begitu dibilang baptisan, dopen, wah sulit. Tapi itulah cara Tuhan, ya. Cara Tuhan melalui istri saya yang setelah bertobat itu kan, akhirnya dia mau menerima, karena begitu kan masih nama Yesus kan, bertobat, mau dibaptis. Nah setelah itu kan semua ya, namanya orang-orang dulu kan, waduh jimatnya berkarung-karung. Ya, berkarung-karung itu. Nah, harus dibakar. Nah, tapi sejak itu cara Tuhan ya. Setelah itu mulai lemah badannya. Tapi tanpa orang menyadari bahwa itulah cara Tuhan. Kemudian dia pergi 15 tahun seperti yang Tuhan katakan. Orang lain mungkin sudah lupa. Ya, tapi pasti dia ingat bahwa Tuhan kasih dia 15 tahun. Ya, artinya apa? Kalau kita juga percaya kepada Bapak Yahweh, ya waktu itu dia tahu Yahweh, dia tahu. Cuman waktu itu kan seolah-olah dilupakan. Saya percaya bila kita bergaul dekat dengan Tuhan melalui rohnya, saat pengangkatan dia pasti beritahu. Bukan seperti kesaksian yang tadi saya katakan, tanggal 9 bulan 9, bukan itu. Tapi Tuhan katakan siapkan dirimu. Saya percaya pada saat itu mungkin kalau kita harus kerja, Tuhan bilang stop, siap. Nah, tergantung di situ kepekaan kita. Kalau kita peka, siap, hilang, lenyap. Orang dunia akan gempar. Dan kita bisa lihat dari atas kan. Saya percaya kita akan lihat bagaimana kacaunya ketika itu. Ya mobil mungkin bisa aja kan ada supir-supir bus yang percaya diangkat. Wah, nggak ada supirnya, habis. Pesawat mungkin jatuh, kapal mungkin, ya kita nggak tahu. Mobil-mobil, tiba-tiba orangnya lenyap. Tetapi saya percaya itu terjadi. Hanya Tuhan sedang mempersiapkan kita. Kita sudah dibuka oleh Tuhan generasi ini. Nah, mungkin orang bilang, ngawur aja Pak Gembala. Ya terserah. Saya berkali-kali nyatakan, kalau menafsirkan harus ada ayatnya. Kalau enggak, jangan. Saya menafsirkan berdasarkan ayat itu dan berdasarkan firman Tuhan. Firman Tuhan kan bilang, kalau tunas pohon ara mulai bertumbuh, berbicara pohon ara itu berbicara Israel, enggak ada yang lain. Nah kita tahu dia tumbuh, dia muncul. Tunas kan berarti just baru muncul kan, itu Israel tahun 48. Yesus bilang generasi, nah tinggal kita ngitung mana sih generasi. Nah bagi saya dengan dua ayat yang Tuhan berikan, ya satu ayat jelas dalam Kejadian, yang satu ayat yang itu rahasia ya, yang saya bilang tadi itu kan nggak ada. Kalau saya nggak ngomong begini, saya nggak kasih lihat datanya, saudara kan nggak percaya. Nah kalau saudara kan sekarang kan bisa tuh main komputer tuh, cek kan bisa ada skala, itu lihat. Bahkan berdasarkan dari sini kita lihat, waktu Abraham ada, Sem itu masih ada loh. Sem itu masih ada.
Bahkan Nuh masih ketemu dengan Abraham sekitar 50-an tahun. Ya, tapi kita lihat di sini, yaitu buat kita juga belajar supaya kita bisa lebih tahu. Oh gini, bukan asal sembarangan Tuhan buka rahasia ini supaya saudara dan saya belajar. Saya percaya waktunya tidak sampai 1 jam ya Tuhan. Hanya percaya nggak? Hanya itu waktunya ya. Saya Pak. Amin ya. yang ku pinta saat ku mencari ku mendapatkan ku ke tepi